Yo guys, jadi pada segmen hari ini gue akan membahas tentang salah satu talent dari Hololive yaitu Nakiri Ayame. Yap, mungkin bagi kalian udah gak asing lagi dengan nama VTuber yang satu ini. Dengan karakter dan suaranya yang lucu, dia merupakan salah satu VTuber dari Hololive Jepang yang bernama Nakiri Ayame, atau sering dipanggil dengan sebutan Ojo. Namun seperti yang kita ketahui bahwa Nakiri Ayame yang sering disebut dengan Ojo sendiri, itu sangat jarang sekali melakukan streamnya di akhir-akhir ini. Jadi ada apa? Oke, sebelum gue memulai video ini, gue akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa video ini hanya bermaksud memberikan suatu spekulasi dari apa yang ada sampai saat ini. Dan tidak bertujuan untuk menghina VTuber maupun mengajak untuk membenci seorang VTuber. Dan gue sendiri di sini nggak membenci VTuber manapun, teman-teman. Informasi dalam video ini termasuk diskusi publik dan lain-lain. Jadi ini bisa dikatakan sebagai sebuah teori lah. Jadi please, tolong jangan terlalu diseriusin, teman-teman. Dan jika kalian punya pendapat lain, silahkan kalian tulis kolom komentar. Oke, karena banyak dari kalian kemarin yang meminta gue untuk Bang, bahas Nakiri Ayame dong. Maka gue akan bahas di video ini, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa Ojo sendiri masih tergolong ke dalam salah satu talent Hololive yang memiliki jumlah subscriber yang banyak, sekitar 1.260.000 subscriber. Dengan jumlah subs yang banyak ini, pada umumnya seorang talent itu akan lebih sering melakukan live streaming. Tetapi hal ini justru berbeda dengan Ojo sendiri, di mana dirinya hanya melakukan streaming sekitar 1 bulan 1 kali atau 1 bulan hanya 2 kali aja. Oh iya, by the way guys, sebelum gue melanjutkan video ini, kemarin gue sempat baca beberapa komentar dari kalian dan ada yang tanya soal kontra Hololive. Bukannya di agensi itu ada batasan stream ya, misalkan sebulan minimal 60 jam. Apakah benar ada syarat seperti itu? Apakah semua agensi memiliki rules yang sama? Oke guys, gue akan bantu jawab pertanyaan ini semaksimal gue dan berdasarkan apa yang gue tahu. Dan jika misalkan gue salah, kalian boleh koreksi gue. Jadi dalam kontrak agensi Hololive itu, memang ada teman-teman, waktu kalian ngisi form G-Doc, ada namanya kualifikasi utama di mana syarat-syarat itu harus kalian penuhi. Nah, syarat-syarat ini itu salah satunya adalah dapat live streaming secara rutin selama lebih dari 1 tahun, dan syarat keduanya ini adalah dapat live streaming minimal 3 kali dalam seminggu. Cuman setahu gue, jika misalkan kalian sebagai talent itu punya kepentingan yang mendadak atau sakit, syarat kedua itu kalian bisa mendapatkan suatu keringanan lah. Cuman apakah ketika lebih dari 1 tahun dia udah bebas dari kayak boleh stream kapan aja, itu mungkin lebih masuk ke kontrak lanjutan teman-teman antara talent sama perusahaannya. Di sini gue nggak bisa jawab soal itu. Cuman kalau memang udah deal dari kayak talent sama perusahaannya, kayaknya sih nggak ada masalah teman-teman. Sudah lebih dari 1 tahun dia mau streamingnya kayak kapan aja, misalkan 1 bulan 1 kali, 1 bulan 2 kali. Kalau memang udah deal sama perusahaannya, itu bukan menjadi masalah teman-teman. Dan next, apakah semua agensi memiliki rules yang sama? Setahu gue tidak teman-teman. Soalnya setiap perusahaan itu punya aturan mainnya sendiri lah. Mungkin ada juga perusahaan yang kontraknya itu mengikat 1 minggu minimal 2 kali stream lah. Atau mungkin ada juga perusahaan yang bilang 1 minggu harus 4 kali stream. Itu semua tergantung dari permintaan perusahaannya teman-teman. Dan oke, gue akan lanjut lagi ke Nakiri Ayame. Dalam spekulasi kali ini, perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa akan ada 2 spekulasi teman-teman, di mana satu spekulasi ini positif dan satu lagi spekulasi yang negatif. Gue akan bahas spekulasi yang negatif dulu. Jadi ada suatu diskusi dari web 4chan yang bertanya kenapa Nakiri Ayame sendiri jarang stream. Dalam salah satu thread yang gue temukan ini, mungkin salah satu haters, gue nggak tahu, dia bilang bahwa ininya dia hanya stream 1 atau 2 kali selama sebulan. Dia membuat alasan saja dalam absennya dengan cara bernyanyi, bercakap-cakap ringan, dan bermain game. Ketika sudah para fans memberikan donasi, dia akan pergi lagi. Intinya, orang yang berspekulasi di web 4chan sendiri ini, ia menganggap bahwa Ayame itu hanya memanfaatkan para fansnya untuk mengambil uang saja. Jadi dia akan stream ketika dia kekurangan uang, teman-teman. Dalam thread ini juga ada yang bilang bahwa dia mungkin tidak pernah berinvestasi dalam VTubing untuk memulai dan tidak berharap Hololive menjadi sebesar itu. Dia memiliki karakter dan suara tingkat atas sehingga dia bisa lolos dengan streaming sekali sebulan dan masih memiliki penggemar dan menghasilkan uang. Jadi kebanyakan diskusi di 4chan sendiri ini berspekulasi bahwa Nakiri Ayame atau Ojo sendiri ini intinya adalah seorang yang streaming ketika dia butuh uang aja teman-teman. Karena juga dia punya karakter yang bagus dan suara yang bagus sehingga orang-orang di 4chan ini ya memiliki spekulasi bahwa dia ketika kurang uang dia akan streaming teman-teman. Seperti itu. Ini spekulasi negatif ya teman-teman. Next, kita ke spekulasi yang positif teman-teman. Jadi menurut salah satu thread Reddit yang gue temukan tentang kenapa Ayame itu jarang stream, ada yang bilang bahwa Ayame sendiri ini ingin fokus bernyanyi dan menari.
dan karena kondisi tubuhnya yang kurang bagus yang menyebabkan dirinya sakit, dan selain itu mungkin ada masalah lain dalam kehidupan pribadinya. Terus pada hari-hari awal Hololive menjadi anggota Hololive itu ada yang juga berteori bahwa bukanlah sebuah pekerjaan yang penuh waktu. Jadi talent-talent itu akan fokus ke pekerjaan aslinya dan bukan untuk streaming, teman-teman. Dan menurut gue yang paling menarik di diskusi Reddit ini, teman-teman semua, ada yang bilang bahwa ya mungkin ini hanyalah masalah kesehatan, masalah kondisi tubuh yang lemah, universitas, pekerjaan di luar Hololive, dan lain-lain. Tapi orang ini mengutarakan bahwa dia berpikir sangat penting untuk mengetahui bahwa ini semua hanyalah spekulasi. Dari jadwal streaming orang-orang yang telah menyimpulkan banyak. Saya kira itu baik-baik saja dan tidak menyebabkan bahaya, tetapi saya pikir kita harus sangat berhati-hati dengan mempercayai semua yang kita baca. Ujo memang sering sakit daripada kebanyakan orang, tetapi saya tidak akan mengatakan dia memiliki masalah kesehatan kronis yang berulang atau semacamnya. Dari apa yang saya tahu, saya tidak berpikir dia pernah menyebutkan mengapa jadwalnya seperti itu. Dia dulu lebih sering melakukan streaming sebelumnya, tetapi seperti yang Anda lihat, streamnya sedikit lebih menyebar akhir-akhir ini, dan saya pikir itu baik-baik saja. Yang bisa saya katakan adalah jika jadwal streaming ini paling cocok untuknya dan membuatnya bahagia, itu bagus. Ketika streamer senang saat streaming, maka itu membuat penggemar juga senang. Saya pribadi sangat senang dengan jadwalnya. Dia telah melakukan banyak kolaborasi baru-baru ini. Dia telah melakukan beberapa cuitan di Twitter dan dia memiliki stream hanya untuk anggota membernya setiap bulan. Selain itu, dia telah mengerjakan nyanyian dan tariannya serta merilis lagu-lagu originalnya yang cukup sering. Yap, jadi ini semua merupakan spekulasi, teman-teman. Jadi jangan dianggap terlalu serius sebelum adanya kejelasan official dari Ayame atau Hololive sendiri. Dan menurut gue sendiri yang paling cocok di sini adalah memang mungkin Ayame sendiri itu mempunyai kesibukan di luar jadwal streamingnya, mungkin di kehidupan pribadinya, entah itu pekerjaan atau ya kehidupan kuliah dan lain sebagainya, sehingga dia itu nggak bisa melakukan stream, teman-teman, atau jarang stream lah. Dan menurut cuitan terbaru di Twitternya hari ini, teman-teman, dia memang masih aja memberikan suatu kabar lewat cuitannya, di mana memberikan kabar tentang collab Hololive terbaru yaitu Earth Defense Force 6, teman-teman. Jadi menurut kalian gimana, guys? Yang mana menurut kalian yang kira-kira paling benar? Ingat ya, ini hanya spekulasi, boleh kalian terus di kolom komentar. And I think that's all my segment for today. And for everyone out there, please stay safe and take care. Ciao!